perkembangan pemeluk Islam untuk dekade ini itu pesat. Salah satunya ini karena agama Islam itu semua kisi-kisinya bisa dibuktikan. Keilmuannya bisa, semua bisa dibuktikan. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina astafa amma ba'd. Ulama'ana al-kiram, habaibana al-ajilla, yang terhormat Bapak Gubernur Kalimantan Selatan di Ma'izzuh Al-Mukarram, Bapak Kiai Haji Wildan Salman Hafizahullah, Ibu Bapak sekalian yang kami hormati, mudah-mudahan majelis ini sebagai isyarah, sebagai perantara besok kita bisa bareng bersama guru kita, apa guru sekumpul satu majelis di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Coba sekarang perhatikan. Pada saat Al-Quran itu membicarakan tentang ta'lim, tentang tarbiyah yang disampaikan oleh Hadratur Rasul Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan baik-baik. Semuanya pasti pakai bentuk mudharaah, pakai fi'il mudhari' semua. Ayo dihitung. Rasulam minhum satu, yatslu alaihim ayati. Yatslu fi'il mudhari'. Itu artinya hadratur Rasul itu istimrar, terus menerus bisa membacakan wahyu-wahyu kepada kita terus yatslu istimrar. Apakah hadratur Rasul itu bisa mengajari kita? Iya. Wa yu'allimuhumul kitab. Mudharaah lagi, mudhari' lagi. Apakah bisa mendidik kita? Bisa. Wa yuzakkihim. Yatslu alaihim, ada wa yuzakkihim, yu'allimul kitab. Ada yang dibalik cuma satu ya di Al-Quran. Karena itu di mimbar ini saya bersaksi bahwa Abah Guru sekumpul itu masih memonitor kita dengan daya irfaniyahnya sendiri yang in connecting dengan Tuhan, bisa mengajari kita, bisa membisiki kita, dan bisa memberi inspirasi kepada kita, kepada siapa yang mau berhubungan. Mohon maaf, Pak Kiai Wildan memberitahu saya ya, bahwa Abah Guru sekumpul itu menghafal Al-Quran cuma 3 bulan. Iya Pak Yai. 3 bulan. 3 bulan menghafal Al-Quran. Itu kalau tidak hatinya bersih, tidak istiqomahnya tinggi, dan sudah pasti dengan kealiman beliau, saya yakin Al-Quran itu dipakai, dimanfaatkan oleh beliau untuk mengajar. Karena Al-Quran itu nurun nahdi, cahaya yang bisa menembuskan ke santri-santrinya, ke masyarakatnya, ke lingkungannya,
nur. Nomor 2, Al-Quran juga mengatakan dirinya itu ruham min amrina, power yang bisa menggerakkan umat manusia menjadi hebat, menjadi bertakwa, menjadi. Kenapa? Saya yakin yang dipakai dasar beliau itu karena isyarat Al-Quran sendiri yang mengatakan Al-Quran itu dekat dengan umat. Mohon maaf ini yang hafid-hafid, cobalah diperiksa. Semua kata Al-Quran di dalam Al-Quran, semua kalau dipasang isim isyarah pasti lil kurba, pasti kurba, pasti hadza, pasti. Nggak ada dzalikal Quran itu nggak ada. Pasti hadzal Quran, pasti. Coba diperiksa. Inna hadzal Qur'ana yahdi. Loh. Hadza yahdi lillati hiya aqwam. Inna hadzal Qur'ana yaqussu ala bani Israil. Lau anzalna hadzal Qur'an. Walaqad sarafna fi hadzal Qur'an linnas, atau dibalik linnasi fi hadzal Qur'an. Hadza terus. Semua. Wa uhiya ilayya hadzal Qur'an. Enggak ada dzalika, ada. Tapi kalau Alkitab kadang dipasang hadza dan kadang dipasang dzalik. Alif lam mim dzalikal kitab. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarak. Bisa hadza betul. Begini. Kalau Al-Qur'an ya kalamullah yang kita baca ini, tidak ada yang lain. Tapi kalau Alkitab itu bisa Al-Qur'an, maknanya bisa Al-Qur'an dan bisa kitab yang turun terdahulu. Seperti At-Taurah, Al-Injil. Itu Alkitab, itu bedanya. Lalu apa fungsinya hadza yang mengantar Al-Quran ini? Guru kita, apa guru sekumpul yang sudah mempraktekkan, itu artinya Al-Quran itu harus dekat dengan diri kita. Al-Quran harus dekat dengan perilaku kita. Semuanya Qur'ani. Al-Quran harus dekat dengan keluarga kita. Al-Quran harus dekat dengan lingkungan kita. Al-Quran harus dekat dengan kurikulum kita. Untuk itu mohon maaf ini. Jangan sampai rumah tangga, rumah kita ini satu hari tidak dibacakan Al-Quran. Rumahnya umat Islam meskipun satu ayat, mungkin bapaknya, mungkin anaknya, harus bacakan Al-Quran biar nurnya itu terakses di langit. Mas, mohon maaf ya, di sini ada mushaf kan ya. Biasanya loh ya, di mushaf ada tulisannya la yamassuhu illal mutahharun. Kalau mutahhar itu malaikat. Tapi kalau mutatahhir, innallaha tawwabin, mutatahhir itu orang. Itulah bahasa Al-Qur'an. Barir bagus, jamaknya baroroh, kiramim baroroh. Kalau baroroh itu malaikat. Tapi kalau abror sama jamaknya ya, itu manusia. Innal abrara lafi na'im, loh, contohnya manusia itu. Untuk itu di dalam kedekatan Al-Quran yang dibawakan oleh Aba Guru sekumpul ini,
Mohon maaf, tinggal kita praktekkan. Sampai ahli hikmah mengatakan begini. Andai kata satu rumah itu tidak ada yang sempat membaca Al-Quran. Maaf loh ya. Bapaknya sibuk, ibunya sibuk, anaknya sibuk. Sudahlah, disentuh saja. Al-Quran yang di di meja, di pipet itu, di lemari itu, pegang aja. Al-Quran, maaf ya, nggak bisa membaca kamu, saya pegang saja, saya cium, barakallah, pegang saja. Itu salah satu filsafah makna la yamassu. Mau bertanya, mau membantah, masa dipegang tok ada barokah? Ada. Apakah ada perasaan nikmat, mantep jika memegang? Ada. Saya harap ini yang mendengarkan yang 70 tahun ke atas saja ya. Ini yang muda-muda jangan. Ada suami istri. Suami istri ini tidur di kamar. Malam itu tidak ada pertandingan. Understand? Hah? Tidak ada pertandingan, understand? Tapi kakinya bapak ini nyentuh kakinya ibu, nyentuh saja. Itu ibu sudah ayem, sudah tenang. Kalau nggak kesentuh, diginikan nggak ada. Ini ngelayap kemana? Kalau begitu. Jadi hanya sentuh itu ada perasaan. Apalagi bersentuhan dengan Al-Quran. Karena itu di dalam persoalan ini, di dalam periwayatan atau meneladani orang solih ini, saya ingin menyampaikan sedikit data saja. Kalau menurut The Population Review, The World Population Review, mohon maaf ya, penduduk dunia ini sekitar 7,9 miliar. Yang beragama Islam dekade kali ini, hari ini ada 1,9 miliar atau 24,2%. Perkembangan pemeluk Islam untuk dekade ini itu pesat. Salah satunya ini karena agama Islam itu semua kisi-kisinya bisa dibuktikan. Keilmuannya bisa, semua bisa dibuktikan. Sampai-sampai yang tadi diterangkan oleh Al-Mukarram Bapak Kiai Ma'ruf Amin tadi, dari yang sangat mistis, yang bagus tadi, itu sampai diteliti. Sampai apakah menjelang wafat, apakah mati suri, atau yang disebut kita near death experience, itu diteliti oleh Dr. Raymond dari Amerika. Dia ahli mati suri. Apakah betul penggambaran ba'dal maut, surga neraka itu tergambar di situ? Mohon maaf ini. Dr. Raymond ini ahli kita sebut near death experience atau mati suri ya, itu meneliti 500 pasien yang pernah mati suri atau yang pernah koma. Ditanya satu-satu sampai lengkap, kesimpulannya semua orang yang pernah mati suri itu merasa dijemput oleh makhluk cahaya. Semua. Kalau bahasa kita apa ya makhluk cahaya itu? Malaikat kan? Tercipta dari nur. Kedua, dibimbing oleh makhluk cahaya itu ke lorong yang jauh. Gelap. Di ujungnya itu tiba-tiba ada semacam hall, biar cerah sekali. Dia duduk dan di depannya seperti layar, seperti slide gitu. Di situ ada penggambaran semua amalnya mulai balik sampai wafat itu digambar
gambarkan semua. Seperti nonton film yang aktornya diri sendiri. Kata Dr. Raymond itu, semua waktu itu. Semua ingat apa saja yang pernah dilakukan. Itu satu poin. Dr. Raymond ini menghentikan poin ini. Kok bisa ya ada begitu? Apakah di bawah sadar apa enggak? Akhirnya konsultasi di ulama-ulama yang membidangi tentang Al-Quran, tentang makna, termasuk maghzanya Al-Quran. Jawabannya iya. Bahwa pada saat tertentu orang itu akan ingat semua yang diperbuat. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Jadi bayangkan ya, yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Semua orang akan ingat apa yang diperbuat pada saatnya nanti. Dan ternyata Dr. Raymond membuktikan. Pertanyaan kedua, setelah ingat semua tadi apa yang diperbuat, terus apa tuntutannya? Apa maunya semua orang yang mati suri itu? Semua mengaku meminta kepada Allah, kepada Tuhan mereka, agar dikembalikan ke dunia meskipun sedikit dan tidak akan mengulangi kesalahan. Dikonsultasikan lagi kepada ahli agama termasuk pada para ulama dan dijawab, ya laitana nuraddu wala nukadzib. Memang di Al-Quran begitu, dia minta dikembalikan tapi setelah itu tidak akan melakukan kesalahan. Sudah, itu poin kedua. Poin ketiga yang dicatat oleh Dr. Raymond terhadap orang yang mati suri itu, semua merasa didatangi oleh ibunya, kemudian gurunya. Ini syahidnya adalah seorang guru sufistik yang namanya As-Syekh Syafaat. Begini, pada saat orang itu sedang keadaan mau dicabut nyawanya seperti itu, yang pertama datang mungkin ibunya, mungkin gurunya. Saya beritakan dulu yang ibunya. Mereka mengaku bahwa saat itu ibunya datang. Nak, kamu masih tahu saya? Iya ibu, iya. Kata ibunya, nak, kamu jangan percaya kiai, jangan percaya Islam, jangan percaya Muhammad. Allah itu enggak ada, Muhammad itu bohong, Quran itu enggak ada, gini-gini. Ini loh, lihat ibumu, sekarang ini hancur-hancur, disiksa. Karena dulu meyakini ada Muhammad, ada Quran, ada gini. Kamu jangan percaya itu, jangan percaya. Kiai Syafaat ini, Al-Arif Billah Kiai Syafaat ini, bimbang. Dulu ketika saya kecil yang memondokkan, yang suruh ngaji itu ibu, kenapa menjadi begini? Secara refleks, beliau itu mengeluarkan kata-kata yang irtijal, refleks. Allah, satu kata, Allah. Biar gambaran ibu tadi yang mendoktrin begitu itu hilang seketika, buyar. Dikonsultasikan, siapa dia? Itu adalah setan, iblis, yang datang pada akhir orang itu mau wafat dan menggoda agar dia terjerumus menjadi su'ul khotimah, na'udzubillah min dzalik. Sudah satu. Begitu ibunya sudah enggak mempan, ganti yang datang itu gurunya, maha gurunya.
Kali ini memperkenalkan seperti gurunya, persis. Syafaat. Masih kenal saya? Iya. Guru kami, kiai kami, Tuhan guru kami. Kamu jangan percaya yang saya ajarkan dulu di pengajian, di pesantren, itu jangan percaya. Itu bohong. Saya ini sekarang disiksa, kamu jangan ikut-ikut. Kaget dia. Subhanallah, di tengah-tengah bimbang itu beliau irtijal spontan mengatakan, Allah, biar hilang lagi. Siapa dia? Iblis. Kok bisa? Iblis itu bisa hadir bentuk siapa saja bisa. Karena itu sampean perhatikan, ketika ada orang menjelang wafat, itu biasanya ngomong, saya kok dijemput ibu saya ya, saya kok oleh kehadiran kiai saya. Teori zikir itu lahir dari az-zikrul khumul, zikir yang tenang, zikir yang sunyi, yang tak bersuara, zikir-zikir yang bareng, la ilaha illallah yang bareng-bareng itu hebat untuk memperkokoh keimanan. Tapi az-zikrul khumul yang tenang, yang dengan nafas yang tenang-tenang, itu justru yang bisa menembus terlindungi oleh Allah, dan itu yang paling kuat untuk diterima Allah, didengar Allah, justru az-zikrul khumul. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang tidak tahu sih Nabiullah Zakaria alaihi salatu wassalam? Sudah tua, istrinya sudah tua, yang secara akal gak mungkin pernah punya anak, gak mungkin. Dari perspektif apapun gak mungkin bisa punya anak. Tapi apa kata awal surah Maryam? Kaf ha ya ain sad. Dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria idnada rabbahu nidaan khafiyah. Az-zikrul khafi. Az-zikrul khafi inilah yang oleh Allah bisa tembus, terrespon di langit, yang mempunyai power yang tinggi, sehingga pada akhirnya Sayyiduna Zakaria alaihi salatu wassalam, meskipun secara akal tidak masuk akal, tapi dibantu dengan zikrul khafi, nidaan khafiyah, bisa diijabah oleh Allah. Mudah-mudahan kita berkumpul di sini mendapat barokah dari guru kita, Aba Guru Sekumpul. Mohon maaf. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan hadirin sekalian, baik, puncak acara kita pada malam hari ini adalah pembacaan Dzikir Nasyid oleh santri Tahfizul Quran Darussalam Martapura, pimpinan guru kita